rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumid dharain amin. Kemarin beberapa masalah yang wudu itu taksiwak yang sudah kita bahas. Kemudian duduk ketika wudu, kemudian baca Bismillahirrahmanirrahim rabbil alamin wa syahidi wa turun sampai ila engkau subhanahu wa ta'ala sibat hadis sholat wa la yanbaghi an ta'zuba niyataka qabla al-wajib pada yasidu. Sebagaimana yang kita ketahui Bapak Ibu semuanya, bahwasanya wudu itu termasuk ibadah. Karena ibadah maka dibutuhkan dengan niat. Semanggil hadas, maka niatkanlah untuk menghilangkan hadas atau istighfar hadas sholat, atau istilahnya istighfar hadas sholat juga boleh untuk biasanya orang yang salah sentuh. Ya, sumanggil hadas. Niat dalam wudu itu kalau di kitab mayoritas mazhab Syafi'i itu hukumnya adalah termasuk furudul wudu. Ya, di kitab fikih Syafi'i yang paling kecil pun furudul wudu sittah gitu. Yang pertama itu adalah niat. Nah, kenapa sih saya selalu ulang-ulang bahwasanya niat ini rata-rata itu di semua ibadah yang sifatnya emang itu kayak wudu, sholat, puasa, haji, bahkan itu di mazhab Syafi'i itu selalu menekankan bahwasanya niat itu termasuk rukun ibadah tersebut. Nah, nggak terkecuali dalam wudu pun yang mungkin notabene itu kayak perbuatan yang sifatnya biasa gitu. Tapi di mazhab Syafi'i tetap itu dihukumi sebagai ibadah, salah satu ibadah. Maka dibutuhkan dengan niat. Niatnya apa? Yaitu wudu al-fardhu hadas dari qalbillahi ta'ala, ataupun dengan niat-niat yang lain, termasuk niat di hati saya niat wudu seperti itu. Masalahnya kalau semisal kita itu tidak niat ketika wudu itu, maka wudu itu menjadi tidak sah. Ketika wudu tidak sah, maka problem terbesarnya adalah nanti ibadah-ibadah yang membutuhkan wudu sebagai rukunnya, sebagai syaratnya, itu menjadi tidak sah. Nah, itu masalah niat. Baik, dalam mazhab Syafi'i itu ekstrim banget untuk masalah niat itu. Di puasa harus ada niat, di sholat itu ada niat, di zakat itu juga harus ada niat. Kenapa sih kan? Dalam konteks kita itu mungkin sering disebutkan bahwasanya Nabi Muhammad sendiri nggak pernah mengucapkan niat, atau para sahabat itu ketika ini nggak pernah niat. Kayak nggak seperti kita sholat kan ada bentuk niat tertentu, sholli fardhu dhuhri semisal dan sebagainya. Atau ketika puasa, nawaitu shawma ghadin ana taifati syahri Ramadan semisal. Padahal kan Nabi nggak pernah, nggak ada hadis Nabi itu mengucapkan lafaz niat seperti itu kan nggak ada. Sampai ada yang mengatakan bahwasanya niat dalam ibadah, contohnya niat dalam kayak usolli fardhu dhuhri, niat untuk sholat atau niat untuk puasa, itu beberapa kali umat Islam sendiri mengatakan bahwasanya itu sebagai bid'ah. Alasannya apa? Alasannya Nabi itu tidak pernah melakukan. Ya. Jadi lafaz niat itu Nabi itu tidak pernah melakukan, kecuali dalam satu ibadah yaitu yang disebut dengan haji. Jadi Nabi itu mengucapkan talafut bin niat yang didengar oleh para sahabat itu hanya dalam haji. Sholat juga Nabi SAW nggak pernah ada riwayat hadis mengatakan Nabi itu sholat itu dengan niat usolli fardhu dhuhri, nggak ada. Nah, tapi kenapa sih dalam mazhab kita itu sampai itu
ekstrim dalam masalah niat itu. Gitu. Contoh dalam wudhu ini itu harus ada niat, yaitu nawaitul wudu'a. Karena ini berdasarkan hadis yang lain bahwa innamal a'malu binniyat. Nah, ulama itu berbeda pendapat dalam memberi tafsiran innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya perbuatan itu tergantung dengan niatnya, kan gitu. Hadisnya kan jelas Pak ya. Cuma di situ itu menurut mata kita Syafi'iyah bahwasanya maksudnya innamal a'malu, innama sihatul a'mal. Sesungguhnya sah atau tidaknya perbuatan ibadah kita itu tergantung dengan niat. Jadi kalau nggak ada niat, ibadahnya nggak sah. Tapi menurut kalangan Abu Hanifah, kalangan mazhab Hanafi itu mengatakan innama kamalul a'mal, bahwasanya sesungguhnya sempurnanya perbuatan itu tergantung niat. Maka di kalangan Abu Hanifah niat dalam ibadah itu nggak wajib. Tapi di kita itu menjadi wajib. Nah, untuk mensikapi seperti ini, maka paling aman gimana Pak? Paling aman kalau kita keluar dari khilaf ini yaitu dengan mengucapkan niat. Kenapa? Karena tadi niat itu sebagai pendapat ulama, terutama di Syafi'i, itu hukumnya adalah wajib. Gitu. Alasannya apa? Alasan dari mazhab Syafi'i, di samping hadis tadi, innamal a'malu binniyat. Permasalahan selanjutnya adalah karena dengan niat itu nanti bisa membedakan antara niat suatu perbuatan itu menjadi ibadah atau menjadi adat. Hanya kebiasaan. Kayak contoh lah, kayak wudhu itu wudhu. Ya kalau wudhu kita kan basuh muka, tangan, terus kepala, kaki gitu. Itu kita niatin dengan niat wudhu. Atau semisal kita musim panas, kalau di Indonesia musim panas kan nggak begitu panas ya. Hanya raup saja istilahnya, raup terus cuci tangan gitu, istilahnya tabar, mendinginkan badan. Ya, mendinginkan badan. Perbuatannya sama, tapi yang satu diniati wudhu, yang satu tidak. Itu berbahaya diniati wudhu. Atau mudahnya sama-sama masuk masjid, duduk di masjid. Saya habis kerja pagi atau apa, sama-sama duduk di masjid. Yang satu niat i'tikaf, yang satu niat i'tikaf. Itu pahalanya beda. Nah, untuk membedakan antara suatu perbuatan itu dianggap sebagai ibadah, suatu perbuatan itu disebut dengan adat kebiasaan, maka dibutuhkan dengan niat untuk membedakan itu. Kayak contoh sekarang juga yang lagi tren mungkin ya, sama-sama nggak makan, ya sama-sama nggak makan. Cuma yang satu niat puasa, yang satu niat diet, itu tetap beda. Karena yang mengucapkan niat berpuasa akan mendapatkan pahala puasa. Tapi yang nggak niat berpuasa tadi dengan niat diet tadi, ya udah dia nggak diet saja. Nah ini kenapa dalam mazhab Syafi'i itu ekstrim dalam masalah niat. Semua ibadah dalam mazhab Syafi'i itu pasti rukunnya itu ada niat. Ya rukunnya itu pasti ada niat. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa harus ada niat? Karena untuk membedakan maratibul ibadah, membedakan tingkatan ibadah. Ibadah itu sunahkah, ibadah itu wajibkah? Sama-sama sholat 2 rakaat misalnya. Satu sholat qadha, yang satu sholat nadar misalnya. Yang satu sholat sunat biasa. Itu kan niatnya beda. Sama-sama puasa, yang satu puasa wajib, yang satu puasa sunnah. Perbedaannya di mana? Perbedaannya ada di niat tersebut. Orang dalam mazhab Syafi'i itu innama a'malu binniyat, itu tafsirannya adalah innama sihatul amal. Bahwa sah atau tidak perbuatan kalian itu tergantung dengan niat. Ya, dengan pembahasan yang lebih lanjut lagi. Maka dalam wudhu itu mesti furudul wudhu sittah, itu di kitab dasar fikih Imam Syafi'i itu furudul wudhu itu sittah. Syarat sahnya wudhu itu ada 6. Yang pertama apa? Niat. Nah, permasalahannya yang sering kita kurang paham di sini adalah niat itu di mana Ustaz? Maka niat di kolom, bahwasanya niat itu letaknya di hati. Jadi selama hati kita itu niat,
sunnah. Ya, kalau berniat itu hukumnya sunnah. Kenapa? Karena apa? Agar untuk menetapkan apa yang ada di hati. Tapi semisal ketika kita dibalik, jadi hanya talafut saja, mengucapkan niat, tapi hatinya nggak niat, maka nggak sah. Karena tadi bahwasanya niat itu makannya adalah di hati. Untuk talafut hukumnya sunnah. Orang kadang nggak ngerti di sini. Ya, kita juga nggak ngerti di sini. Kita hanya talafut saja, mengucapkan saja, tapi hatinya nggak niat. Ya udah berarti nggak sah. Itu Syafi'i. Ya, itu ekstrimnya di situ. Maka dalam konteks wudhu ini, semua biro para hadis istighfar sholat, wala yang bagi antar subhaniyah itu kan qabla ghusl wajhi. Nah, kapan itu niat itu dilaksanakan ketika wudhu? Yang paling penting itu adalah sebelum membasuh wajah. Kalau sudah melewati membasuh wajah, niatnya juga udah nggak sah. Sebelumnya tak, misal ketika membasuh tangan, mengusap tangan, misal apa mengusap telapak tangan gitu, atau ketika misalnya kita membutuhkan basuh tangan dulu ya, sambil bismillahirrahmanirrahim atau apalah istilahnya kayak gitu. Itu boleh nggak niat? Boleh. Tapi ketika sudah membasuh wajah, membasuh tangan, baru niat, maka itu nggak sah. Ini ya. Summan wiro para atas istighfar sholat wala yang bagi antar subhaniyah juga qabla ghusl wajhi fala yasihu wudu. Maka kalau niat kita ketika wudhu melewati basuh wajah ya seperti biasa kita tahu itu. Ketika sudah masuk tes itu sudah, itu niatnya di situ letak terakhirnya nih. Sebagaimana konteks ketika sholat kan gitu. Sholat itu kan niat itu kapan? Niat itu dibagi dengan takbiratul ihram. Maka biasanya kita itu niatnya sebelum takbiratul ihram. Kan gitu. Sebelum takbiratul ihram sholat fardhu dhuhri bisa. Allahu akbar kan gitu. Kan nggak mungkin ketika talawatnya itu bareng dengan takbiratul ihram. Karena takbiratul ihram sendiri termasuk rukun sholat. Gimana Allahu akbar sholat fardhu dhuhri kan nggak mungkin kan. Maka disitu diletakkan sebelum takbiratul ihram. Tapi ketika takbiratul ihram, jadi yang susah dalam sholat ini, ketika takbiratul ihram, melafazkan takbiratul ihram itu kan rukun qauli kan gitu. Jadi maksud rukun qauli itu gimana? Rukun qauli itu ucapan rukun yang diucapkan itu telinga kita harus dengar. Ya, jadi dalam sholat itu ada istilah rukun qauli, yaitu takbiratul ihram, baca surat Al-Fatihah, baca tasyahud dan baca salam. Itu sifatnya qauli. Maka di sholat yang sifatnya sirrun itu 4 rukun qauli ini harus dilafazkan dan harus terdengar telinga kita sendiri. Maka ketika sholat, walaupun kita dalam hati takbir, tapi nggak mengucapkan, nggak talafut, telinga kita nggak dengar, itu nggak sah. Ya begitu ya Fatihah berarti dalam hati atau tasyahud. Biasanya yang sering kayak gitu itu salah. Yang kita terkadang tanpa ada talafut di situ. Loh kan imamnya sudah nggak selesai. Untuk 4 ini tetap kita harus mengucapkan sendiri. Ya, harus mengucapkan sendiri dan kita mendengar itu. Itu untuk sholat. Ya maka dalam takbiratul ihram itu ketika niat sholat itu sebelum takbiratul ihram, maka ketika takbiratul ihram hatinya ditarik lagi untuk itu yang susah dalam sholat itu aslinya itu Pak. Ya coba bismillah lah. Ya kita kalau kata guru saya itu gampangannya sholat itu ibadah itu udah yang penting rukun syaratnya terpenuhi, walaupun mungkin agak-agak istilahnya loyor ya, atau apa istilahnya nggak benar-benar khusus itu tetap pakai rumus sesungguhnya Allah itu berdasarkan persangkaan kita. Kalau sangkaan kita sholat kita susah ya udah sah. Sama ini itu paling mudah dalam ibadah seperti itu. Nah ini kemudian sumakut berfatal lifika wa tamat biha salasan. Kemudian selanjutnya setelah niat itu
disebut dengan kumur. Ya, kumur meskipun dalam mazhab Imam Syafi'i itu hukumnya adalah sunnah, tidak wajib. Ya. Wa barik firatil ma'ilal ghasomah illa an takuna shaiman fatarfu. Kumur itu tidak hanya di dalam mulut saja. Jadi diusahakan itu ketika kumur itu sampai ke tenggorokan sini, Pak. Halqi istilahnya. Kecuali dalam keadaan puasa. Itu sempurnanya kumur. Nah, meskipun kumur ini saya lagi di kita itu bukan wajib, tapi usahakan itu dilakukan. Kenapa? Karena dalam mazhab Imam Ahmad bin Hanbal kumur itu hukumnya wajib. Kalau kita kan cuma niat basuh wajah kan gitu, basuh tangan, basuh kepala, basuh kaki, tertib kan gitu. Cuma di mazhab Imam Ahmad bin Hanbal kumur itu hukumnya wajib. Kenapa wajib? Karena Nabi itu wudu itu nggak pernah meninggalkan kumur gitu. Istilahnya di situ alasannya. Dan ketika hadis-hadis yang menerangkan tentang wudu itu sahabat itu pasti ada yang disebut dengan kumur, tamat. Yang tamat tadi tidak hanya di mulut, tapi juga sampai ke tenggorokan di sini, halq di sini. Kecuali kalau puasa, kalau puasa nggak boleh. Ya. Wa qul Allahumma a'inni ala tilawati kitabik wa qasati dzikrilaka wa tsabbitni bil qawli ats-tsabit fil hayati dunya bil akhirah. Nah, ini yang membedakan kemarin sudah saya sebutkan bahwasanya menurut Imam Ghazali setiap anggota tubuh yang kita laksanakan wudu itu ada doa-doanya. Kayak kemarin bahwasanya ketika mau wudu itu dengan doa Bismillahirrahmanirrahim Rabbi a'udzubika min hamzati sayyi wa a'udzubika rabbi yahdurun. Ketika membasuh telapak tangan itu ada Allahumma inni as'alukal yumna wal barakah wa a'udzubika minaz suqmi wal halakah. Kemudian di sini disebutkan ketika kumur. Ketika kumur itu ada bacaan doa Allahumma inni ala tilawati kitabik. Ya Allah, tolong aku istilahnya untuk bisa membaca kitab-kitab kau qasati dzikrillah dan untuk berbanyak zikir kepada. Ini doa ketika berkumur. Ya, walaupun pendapat ini ditentang oleh Imam Nawawi, ya, bahwasanya doa untuk wudu ini nggak ada hadisnya. Jadi hadis untuk doa atau ini kayak nanti ada Allah baitu wajhi yauma tabyadu wujuh itu. Ya, atau di sini ketika istinsyaq Allahumma a'rifni raihatal jannah wa anta 'anil rawdin. Itu nggak ada hadisnya. Tapi Imam Ghazali di kitabnya di Ihya atau di Bidayah ini menyebutkan bahwa saya disebutkan ada doa Allah untuk ketika wudu. Ya, alasannya apa? Alasannya Imam Ghazali di sini jelas bahwasanya annaman dzakarallaha inda wudu'ihi taharallahu jasadahu kullah wa ma lam yadhkurillah lam yadhhur minhu illa ma asabahu ma. Ya, bahwasanya barang siapa yang di dalam wudunya dia mengingat Allah. Jadi ketika kumur itu membaca doa tadi, ketika bahasa wajib baca doa, ketika semuanya itu diberi dengan doa, katanya apa? Katanya bahwasanya Allah itu akan mensucikan seluruh anggota badannya. Tapi kalau nggak pakai doa itu, jadi ketika wudu ya sudah biasa aja ya. Ini disebutkan di sini bahwasanya wa man lam yadhkurillah lam yadhkur minhu illa ma asabahu. Kalau enggak doa berarti yang disucikan itu hanya yang kena air. Itu alasannya di situ. Jadi kalau kita walaupun tadi bahwasanya ketika wudu itu tidak ada doanya tadi di hadis nggak disebutkan, nggak ada la asfalahu istilahnya, tidak ada dalilnya. Tetapi alasan Imam Ghazali seperti itu. Maka ketika wudu ngomong itu hukumnya apa? Wudu sambil ngomong. Jadi wudu ada temannya di samping ngobrol
ngobrol gitu. Tapi sambil wudhu, itu boleh nggak? Nggak, wudhunya sah nggak? Saya tahu wudhunya sah nggak? Nggak sah. Satu gerakan jangan diselang, misalnya gini, jangan kita nih sambil ngobrol. Nah ini kan ada salah, ada ini. Iya. Berarti nggak sah. Jadi misalkan kita dulu, terus nanti ini minum dulu, itu nggak boleh. Kayak semacam gitu lah kira-kira artinya. Itu mualah. Mualah itu artinya yang penting nggak kering, Pak. Jadi perpisahan antara basuhan yang satu dengan yang lain itu nggak sampai membuat basuhan yang pertama itu kering dulu baru dibasuh. Misalnya ada fasilnya seperti itu, kita ngobrol, jadi untuk ngobrol atau minum tadi. Dari sini disebutnya ngobrol. Karena mudah kita itu kadang tuh butuh itu ditanya orang gitu. Jadi ketika butuh mas sudah butuh sama belum mas? Kan seperti itu kan. Nah, kalau tadi Mbak Haji bilang bahwasanya nggak sah, tetap sah butuhnya, cuma makruh. Jadi kalau ngobrol dalam ketika butuh itu hukumnya makruh. Butuhnya sah. Ya, butuhnya sah. Termasuk perkara yang dilarang, ya saya makruh ya. Yang makruh ketika wudhu itu kan termasuknya itu kan istilahnya airnya dikibas-kibaskan. Ya, diciprat-ciprati. Atau habis wudhu dihanduin. Ya, itu kan makruh juga. Kemudian ada yang disebut ngobrol. Atau mungkin basuhannya itu melebihi 3. Kalau sunnahnya kan 3 kali. Jadi kayak kumur 3 kali, istinja 3 kali, basuh wajah 3 kali. Itu yang wajib kan basuh pertama. Iya, ketika basuh wajah, basuh tangan misal, ngusap kepala. Itu yang wajib yang mana? Basuh pertama kan? Yang kedua, ketiga kan hukumnya sunnah. Tapi kemudian kita tambah jadi 4. Jadi 4. Nah itu maka hukumnya adalah makruh. Tadi lupa. Tadi lupa. Saya bahas itu 2 apa 3. Kan seperti itu ya. Sering kan? Saya seperti itu kan. Waduh nggak tahu ya. Nah jadi istilahnya yang disebut dengan was-was. Di sini juga disebutkan wala tasabban ma'in dari hajah bimujarradil waswas. Ketika wudhu termasuk makruh juga adalah dengan menggunakan air yang berlebihan. Wah itu yang paling dikritik orang Indonesia. Orang Indonesia itu kalau wudhu itu cor gitu kan. Jadi bahasa di kayak masjidnya. Orang itu wudhu itu airnya kecil Pak. Jadi kecil ya. Yang penting itu emang tapi kalau kita udah nggak yakin kalau nggak kayak gitu tuh nggak yakin apa wudhunya itu nggak benar gitu. Kalau nggak sor gitu tuh nggak kayak nggak seger lah gitu. Nah itu nanti disebut dengan was-was. Ya was-was juga nggak boleh. Ya maka kemarin was-wasina syaitan yang takbir. Atau mungkin sering saya orang di sini nggak pernah lihat ya. Ada orang itu ketika saat Allah jadi Allah. Ya kan? Pernah lihat orang seperti itu. Itu sudah termasuk was-was. Jadi Allah itu istilah sampai orang sebelah itu malah jadi ikut-ikutan. Orang itu ngapain gitu kan? Karena seperti itu. Nah itu disebut was-was. Nah, orang was-was ini setan itu ketawa orang was-was. Biasanya orang was-was itu kayak gitu. Jadi dalam wudhu itu benar-benar istilahnya dicokok. Maka tadi saya bilang bahwasanya anak itu tentunya abdi bi. Kalau kita saya seperti itu. Apa ketika kamu wudhu itu kamu yakin semua anggota badan kamu terbasuh kan gitu? Caranya gimana? Ya udah buat kamu saja gitu. Bukan yakin, kalau yakin itu jadi was-was malah kita. Hampir semua itu hanya terbasuh semua. Ya itu sebenarnya was-was. Ya. Terus nggak boleh juga untuk dengan air yang musamas. Kalau musamas di kita mungkin nggak ada. Air musamas itu air yang dipanaskan dengan matahari. Tapi ada salah syaratnya Pak. Kayak ditoren
Wudu pakai air itu disebut musama kan? Enggak. Karena maksud musama itu ketika air itu dalam bejana yang terbuat dari logam. Ya, terbuat dari logam. Terus istilahnya emang di situ adalah musim-musim panas. Kalau musim dingin wudu pakai air hangat kan enak. Emang wudu itu gimana? Yang mungkin pernah haji pas musim dingin mungkin, atau pernah umroh pas musim dingin kayak wudu itu nyiksa. Pernah nggak? Kena air itu perih, gitu lah. Kena air itu perih. Jadi istilahnya dalam konteks ini ada hadis yang mengatakan bahwasanya wudu yang paling banyak pahalanya itu ketika musim dingin. Karena ketika musim dingin itu benar, musim dingin di Arab itu mungkin cuma 1 bulan, cuma kita itu kuatnya nggak benar. Kalau musim panas kan masih ada AC, nah musim dingin itu nggak ada penghangat ruangan. Itu kita tuh pakai jaket itu berdobel-dobel, sehingga ditutupi itu masih dingin. Dan yang paling nyiksa itu ketika kena air. Mandi itu nggak mau gitu. Sampai itu kalau kemana-mana itu pasti kita pakai pelembab kulit vaselin atau apa ya. Karena kalau nggak pakai pelembab, wah bibir pecah, terus tangan itu hitam terus pecah belah gitu. Bener-bener nyiksa. Itu musim dingin kayak kering gitu. Dan saya dulu waktu di Hadramaut itu puncak musim dingin itu -1. Jadi udah -1 derajat. Ya, menyempurnakan wudu pada musim itu, wah itu benar-benar luar biasa. Wah ini bayangin istilahnya dengan orang-orang mungkin yang tinggalnya di kutub gitu ya, atau di daerah-daerah yang ekstrim musim dinginnya. Karena saya tuh pernah dikasih tahu ada teman, dia itu pertukaran pelajar ke Alaska. Alaska yang dekat dengan kutub. Dia itu di sana nggak pernah sholat Jumat, 1. Dan 0 derajat di dia itu suhu normal. Suhu normal itu 0 derajat itu suhu normal. Kita 16 derajat itu dingin. AC kita nyalain 16 derajat itu dingin banget itu. Tapi sana 0 derajat itu suhu normal. Nah, kalau musim dingin berapa? Nyatanya gitu. Musim dingin berapa masalahnya? Kalau musim dingin itu negatif 30, bayangkan. Kalau kasarnya negatif 19 atau 17 kan? Freezer. Bisa nggak? Negatif 30. Jadi ketika musim dingin orang nggak akan keluar. Itu ya kita bersyukurnya kita di Indonesia yang mana hawa itu tadi seimbang, panas kemudian panas, dingin kemudian dingin gitu. Jadi umat Islam paling yakin di Indonesia waktu sholat jelas kan gitu. Kapan waktu sholat subuh kan gitu. Ketika fajar sidik sampai terbitnya matahari. Nah di beberapa daerah matahari itu nggak terbit, atau matahari itu nggak tenggelam. Itu banyak orang kalau sholat situ bagaimana? Ketika sholat subuh atau ketika sholat maghrib itu waktunya apa? Yang asal puasa. Puasa itu menahan makan dari fajar sampai tenggelamnya matahari kan gitu. Lah matahari nggak pernah tenggelam Pak. Di Islam dia ya. Kalau yang tenggelam lah di Eropa mungkin ya. Di Inggris itu katanya itu cuma 3 jam. Matahari tenggelam itu cuma 3 jam. Ya. Jadi kita puasa itu hitungnya 21 jam. Jadi buka sahur lagi kan gitu. Lalu itu gimana itu? Apa itu sampai sekarang itu berdebat tentang masalah itu? Jadi orang-orang yang puasa itu puasa kalian dari jam berapa? Dari jam 4:30 lah mungkin. Ya 4:30, jam 6 atau 5:30 sudah buka. Itu kan 13 jam doang, kan sedikit ya. Tapi mereka ada yang 17 jam, ada yang
Nah dulu kita tuh bersyukur di situ. Wah ini bersyukur tuh Indonesia itu sesuai lah. Nah, kita pikir yang dulu tuh sesuai sekali. Jadi ketika musim tiba begitu di musim panas begitu panas kayak nyiksa gitu. Puasa juga santai istilahnya. Cuma masalahnya kita itu kadang dengan dikasih sesuatu yang mudah seperti itu malah gampang istilahnya. Ya, saya tasabul itu nggak boleh juga di kita nggak boleh juga. Ya, itu masalah tadi. Ya. Kemudian tadi bahwasanya setiap kita wudu itu ada doanya. Begitu juga ketika kumur, ketika istinsaq. Ya, istinsaq itu doanya adalah Allahumma arifni raihatal jannah wa anta anni radin. Itu doa ketika istinsaq. Nah, kemudian ya ada pertanyaan, kan ketika kumur langsung istinsaq itu boleh nggak? Jadi satu cidukan air itu dibuat kumur dan dibuat kalau istinsaq apa? Ya, jadi biasanya apa tuh di hidup, masuk hidup. Itu kalau menurut saya mengatakan kalau kamu sholat tahajud, kamu pengen ngantuk, ke wudu tuh baik istinsaq. Kenapa? Karena hidup itu katanya tempat setan bermalam. Ya, di malam itu di hidup. Maka kayak istinsaq itu dikeluarin semua. Itu yang menyebabkan orang ngantuk di situ. Ya, istinsaq, ya wudu, kemudian istinsaq itu menghirup air dengan hidung, kemudian disemprotkan. Ketika wudu, nah ini pertanyaan, mungkin jarang ini. Ketika wudu kan air dimasukkan ke mulut, kemudian dikeluarin kan. Semisal airnya ditelan boleh nggak? Ya? Ini kan air pump kan semisal. Jadi wudu itu airnya ditelan. Makruh. Dulunya makruh. Jadi ketika dan sebetulnya apa itu? Ketika kita kumur terus kemudian dikeluarin. Kalau wudu tapi ditelan ada hukumnya makruh. Kalau puasa boleh lagi, kalau puasa pelan. Ya, ini kayak istinsaq. Misalnya lo airnya masukkan ke hidup itu mesti dikeluarin lagi. Nah, kemudian semaksud berpada wajibah vaksin yang kata itasniul jabha ila mudham yang baru dan rakam fitur yang mendakun ini lalu terbilang wajah, ya, basuh wajah itu dengan basuhan yang baru juga. Nah, kalau istinsaq itu tadi boleh dengan satu cidukan, satu buat langsung istinsaq dan tamat malu, atau dia bisa kumur dulu baru istinsaq dulu. Nah, kemudian di sini adalah ketika membasuh wajah, batasan wajah, telinga itu termasuk wajah enggak? Enggak, maksudnya telinga kita ini. Ketika kita basuh wajah itu wajib dibasuh enggak? Enggak. Di Syafi'i enggak masuk, tapi di madzhab Imam Ahmad bin Hanbal itu masuk. Jadi ketika basuh wajah itu telinga harus kena air. Kalau kita kan bahasanya kan dari tubuhnya ini sampai sini. Telinga dan telinga, misalnya batasan telinga ini lebarnya seperti itu, panjangnya dari sini ke sini, lebarnya telinga ke telinga. Itu batasan wajah. Makanya estimasi perempuan. Kalau batasan wajah seperti itu, ya di bawah dagu ini masih bukan? Di bawah ini, perempuan bukan di bawah dagu ini, yang bukan pada leher, kalau leher di sini kan, di sini nih, masih bukan? Masih ini masih bukan? Bawahnya, bukan? Ya, bukan. Maka ketika perempuan sholat, ya ini yang leher.
Ya, itu dia kan? Ini nggak ditutup, ini ya, kelihatan. Kan mungkin lain kan nggak mungkin seperti nutup segini kan? Mesti kan ini ada yang kelihatan ya. Biasanya ada yang makan karena yang bagus itu yang nutup ditutup itu, tutup bagian bawah sini. Karena makanan itu sepakat dosa ini bukan aja. Ya, nah maka ini yang perlu diperhatikan, di istilah hati-hati. Bahkan di beberapa pesantren dulu waktu di pesantren saya itu perempuan itu kan kena itu kan ada dua jenis, ada yang nyambung, terus ada potongan, jadi pakai bawah dulu, terus atas, kan gitu. Nah itu beberapa pesantren itu sampai mengharapkan mukena potongan, nggak boleh. Alasannya apa? Alasannya kalau laki-laki auratnya kelihatan dari bawah itu nggak masalah. Jadi bisa kita pakai sarung, cuma nggak pakai celana. Misalnya. Ketika paling sering ini, ketika sujud, itu kan ada pahanya kelihatan. Itu benar nggak sholatnya? Enggak. Ya. Jadi ketika aurat itu kelihatan dari bawah, itu nggak batalkan sholat. Tapi kalau kelihatan dari atas, ini biasanya mas-mas sholat pakai celana celana jeans, terus kaosnya nggak sampai bawah. Nah ketika sujud kebuka atau ketika rukuk kebuka, kelihatan dari atas auratnya, belahannya kelihatan biasa. Batal nggak? Batal. Karena kelihatan dari atas. Tapi kalau kelihatan dari bawah, nggak batal. Nah kalau perempuan dari atas atau dari bawah, auratnya kelihatan, batal. Nah berhubungan dengan mukena yang potongan tadi. Kenapa bisa batal? Itu ketika diangkat tangannya. Itu kan nanti bisa kelihatan dari bawah. Kecuali dia pakai lengan panjang, nutupin. Nah maka itu bisa nggak batal. Jangan beberapa pesantren itu sampai ekstrem seperti itu kan? Karena perempuan itu pakai cuma baju pendek, gitu kan, jadi kepakai kena. Jadi ketika takbir angkat tangan itu bawahnya kelihatan. Nah ini termasuk istilahnya kadang kita nggak paham itu di sini. Ya, alhamdulillah. Ya maka butuh hati-hati dalam masalah aurat tadi. Kalau laki-laki paling banyaknya paling sering itu ketika sholat pakai celana itu, atau ketika duduk dia terlalu gemuk, itu mesti kelihatan dari atas auratnya. Batal. Ya, oke. Ya, wajah harus jelas. Bahwasanya wajah itu harus dibasuh termasuk waktu wudu. Ya, kalau di dalam terima bin Hambal itu telinga harus nambah sunnah, tapi kalau di kita enggak. Ya, di kita tidak wajib. Cuma dianjurkan iya. Dianjurkan juga ketika basuh wajah telinga juga dibasuh. Karena di mata Imam Ahmad itu mengatakan bahwasanya telinga itu termasuk bagian dari wajah. Nah, kemudian doa Allahumma bayyid wajhi binurika yauma tabyadu wujuh awliyai. Jadi ini adalah bacaan doa ketika membasuh wajah. Wala tusawwid wajhi bidulmatika yauma taswaddu wujuh a'da'i. Wala tatruk tahlilan lihyah al-kasifah, yaitu bapak yang punya jenggot yang tebal, yang kalau yang tipis dan tebal, kan ada jenggot tipis dan tebal. Bedanya tipis dan tebal itu gimana? Bedanya itu ketika ngobrol itu kelihatan kulitnya apa enggak? Kalau nggak kelihatan kulitnya itu hitungannya tebal. Kalau nggak kelihatan, kalau nggak kelihatan tebal, kalau kelihatan berarti tipis. Ketika jenggot tipis wajib dibasuh dalamnya. Tapi kalau jenggotnya tebal nggak wajib, tapi sunnah. Tapi permasalahan sekarang
padahal saya ambil sendiri di beberapa instansi pemerintah itu orang Jawa itu dianggap ekstrim. Ya kan kebetulan teroris itu juga semua kan. Itu macam ya cerita banyak. Kenapa? Karena memang di madzhab Abu Hanifah mencukur jenggot itu hukumnya haram. Di madzhab Abu Hanifah mencukur jenggot, jadi jenggot kamu cabutin saya kan. Itu hukumnya haram. Maka di Islam yang di situ madzhab Abu Hanifah menjadi madzhabnya kayak di Pakistan, India itu orang juga kan banyak. Karena tadi alasannya tadi. Tapi Syafi'i tidak. Nah jangan jenggot itu hukumnya sunnah banget. Sunnah karena hadis seperti itu. Hadisnya seperti itu, yaitu kumis dicukur, jenggot dipanjangkan. Tapi nggak sampai semuanya itu enggak. Jadi satu kapan lah maksimal itu seperti itu. Tapi kalau menganggap wah orang jenggotnya itu ekstrim, wah itu juga salah juga. Kalau bagi saya salah juga. Ya karena yang melakukannya seperti itu. Coba kita kan kadang terlalu gimana ya? Terlalu menghubungi orang, gampang banget kita menghubungi orang. Wah ekstrim. Walau dia sendiri yang ekstrim, atau dia sendiri terlalu liberal, ada seperti itu. Ya tadi bahasanya bahasa aja. Kemudian semaksinya ada kalimna sunnah yusro ma'amil fakoin. Jadi kalau ada yang kanan dan kiri, maka yang didahulukan yang kanan ketika basuh, yaitu tangan kanan, kaki juga kanan dulu. Ya. Sampai mana? Sampai infak itu siku. Tapi dianjurkan dikasih lebihan, dilebihkan. Kan nggak mungkin kamu sikunya pas siku misalnya. Ya dipasin di siku, enggak dilebihkan. Ya dilebihkan. Kenapa? Karena kelebihan dalam basuhan wudu itu yang nanti sebagai tanda paling kelihatan nanti dari kemah. Nanti seperti itu. Nah kita wudu itu semisal kaki itu cuma sampai mata kaki, usahakan sampai betis. Untuk jangan sampai paha melihatin pahanya gitu apa? Malah justru itu melihatin awal kita malah. Ya ini betis. Ya kalau wajah misal sama halnya ketika di sini doanya ketika basuh yang kanan Allahumma atini kita biyamini wa hasibni hisaban yasira. Kemudian ketika membasuh yang kiri Allahumma inni a'udzubika an tu'tiyani kitabi bishimali aw bi wara'i dhahri. Nah. Kemudian membasuh kalau tadi mengusap kepala. Ya, yang sering jadi perbedaan kita tiga madzhab ekstrim berbeda pendapat dalam mengusap kepala. Kenapa? Kalau Syafi'i itu sah dengan sedikit saja. Ya. Sedikit itu sah, depannya aja. Biasanya orang sapi itu jelas. Jadi ketika itu teksnya gini kan terus sah. Itu tidak Syafi'i, itu Imam Syafi'i. Tapi kalau Imam Hanafi tidak, Imam Hanafi itu harus ilsaq. Ilsaq itu usapannya itu satu tangan ini nempel. Jadi minimal mungkin sepertiga atau seperempat kepala. Nah, yang ekstrim itu dalam wudu itu usap kepala itu madzhab Maliki. Karena Maliki apa? Karena madzhab Maliki itu harus semua kepala. Ya, semua kepala itu harus diusap. Maka sunnahnya di sini disebutkan yaitu usapnya apa? Itu tangan dibasahin, kemudian dibalikkan lagi seperti itu. Istilahnya. Nah itu yang disebut dengan perbedaan yang ekstrim dalam wudu itu sih. Dalam hal mengusap kepala, dalam niat tadi dan dalam mengusap kepala. Padahal kenapa kita bisa beda-beda seperti itu kan gitu. Padahal dalilnya jelas maksamu bi rusiku. Tiga ulama ini berbeda pendapat hanya karena masalah huruf ba. Ya, dalilnya kan jelas maksamu bi rusiku. Nah, dalam memaknai huruf ba karena berbeda antara Syafi'i, Maliki
Imam Abu Hanifah mengatakan famsau birusikum, baknya itu maknanya elsok. Elsok itu nempel. Jadi basuhan tangan ini, satu tangan ini harus nempel di kepala. Maka minimal seperti yang tersebut. Maka Imam Malik mengatakan famsau birusikum, baknya ini nggak punya makna. Jadi ketika dari Quran yang famsau birusikum maksudnya adalah famsahu rusakum, kamu harus mengusap semua kepala kamu. Imam Syafi'i yang saya mengatakan famsal birusikum, baknya itu sebagian tab'id istilahnya. Jadi maka usaplah sebagian dari kepala. Maka kepala sedikit saja dalam mazhab Imam Syafi'i. Maka untuk keluar hilaf gimana? Untuk keluar hilaf adalah dengan membasuh seluruh kepala. Tuh. Nah, kemudian doanya dibaca di sini. Wa qul Allahumma ghshini bi rahmatik wa anzil alayya min barakatik wa adillani tahta dili arsyik yawma la dilla illa dhilluk. Ya, jadi ketika mengusap kepala itu dibaca doanya. Sumamsah disebut udunai dhahirahuma wa batinahuma bima'in jadid. Nah, kemudian tadi meskipun telinga itu sudah dibasuh ketika wudhu tadi, tapi di sini tetap dianjurkan telinga itu dibasuh lagi dengan air yang baru. Maka telinga itu paling banyak kena basuhan. Sunnahnya itu paling banyak kena basuhan itu telinga. Ya, 3 kali tadi ketika sambil kena wajah. Ya, kemudian istilahnya dengan basuhan yang baru. Ya, istilahnya apa? Dimasukkan dalam dan luar 3 kali. Nah, kemudian selanjutnya lagi dengan kelingking lubangnya doang 3 kali. Udah berapa? Udah 9 ya. Yang terakhir itu adalah dengan tangan itu di kirian sampai 12. Jadi telinga itu kemarin dari benar bersuara. Ya, nggak tahu alasannya, ada yang mengatakan alasannya karena sumber bencana itu dari telinga mendengarkan orang. Ya, kayak zaman sekarang lah istilahnya. Oh, ya. Semasa itu naik. Jadi telinga tadi kena 12 basuhan. Ya. Kemudian doa yang dibaca adalah Allahumma ij'alni minal ladzina yastami'una al-qawla fa yattabi'una ahsana. Allahumma asmi'ni munajiyal jannah bil jannah ma'al abrar. Ya. Ini adalah bacaan yang dibaca ketika membasuh telinga. Sumasi jilakal yumna summa yusra ma'al ka'bain. Kemudian yang terakhir yang dibasuh adalah kaki, kanan dulu baru kiri, kayak gitu 3 kali. Wa khal bi hinsil yusra asom bi ahuri jilakal yumna mubtadi'an bi hinsiliha hatta tahtim bi hinsil yusra. Nah, kemudian saya di sela-sela, di sela-selanya pakai istilahnya jari dari mana? Dari apa? Kelingking kanan misalnya sampai ke kelingking kiri. Tuh. Biasanya karena apa? Kalau tangan itu kan biasanya orang kan jelas lah ya, maksudnya sela-sela jarinya itu lebar. Cuma kaki kan kadang kan mabuk banget. Kalau dari sela-sela itu takutnya itu tidak terbasuh. Jangan sela-sela kaki. Kadang untuk apa istilahnya di bawah mata kaki itu kan sering orang saya nggak terbasuh itu sih, di bawah mata kaki itu paling orang tuh mau basuh-basuh atau mata kaki kita yang di sebelah itu masih kering. Nah, ini yang perlu dijaga di situ. Ya, kemudian yang dibaca doanya adalah ketika membasuh kaki adalah Allahumma sabbit qadami ala siratil mustaqim ma'adami ibadikas sholihin. Atau ketika kaki kiri dengan membaca doa Allahumma inni a'udzubika an tazilla qadamayya ala siratin nar yauma tazillu aqdamul munafiqin wal musyrikin. Ya. Ini adalah wudhu tadi. Kemudian wa idza faraghta farfa' basaraka ila sama. Ketika sudah selesai tadi proses wudhu tadi, dianjurkan kita untuk berdoa. Wa qul asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
amiltu su'an wa dhalamtu nafsi astaghfiruka wa atubu ilaika faghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Biasanya kita baca cuma Allahumma ij'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Kita biasanya baca singkatnya seperti itu. Tapi di sini panjang, waj'alni saburan syakura waj'alni adzuruka dzikran katsira wa usabbihuka bukratan wa asila. Nah, ini adalah doa yang dibaca setelah wudu. Ini kebiasakan istilahnya. Tadi bahwasanya hadis yang dipakai Imam Ghazali bahwasanya anna man dzakarallaha inda wudu'i taharallahu jasadahu kullah wa man lam yadhkurillaha lam yadhkur minhu illa ma asabahu. Kalau wudu kita mengingat Allah yaitu dengan doa-doa tadi, maka seluruh badan kita akan dibersihkan oleh Allah. Tapi kalau tidak ada doa-doa atau tidak mengingat Allah dalam wudu, itu nanti yang suci itu hanya yang kena air saja. Ini yang menjadi perbedaan antara apa yang disampaikan oleh Imam Ghazali dengan ulama yang lain. Ya, mungkin saya cuma sekian. Kalau ada